Ada orang-orang yang hidupnya meninggalkan jejak yang tidak pernah hilang, yang gak perlu kekuasaan atau jabatan untuk mengubah dunia. Salah satunya adalah perempuan muda dari abad ke-14, yang hidupnya dalam doa, melayani dalam kasih, dan berani bersuara demi kebenaran. Namanya Santa Katarina dari Siena, yang akan kita bahas sekarang. Dan kisahnya adalah keberanian yang lahir dari iman. Nah, begini cerita lebih rincinya. Pada 25 Maret 1347, bertepatan dengan Minggu Palma, di sebuah kota kecil bernama Siena, Italia, lahirlah seorang bayi yang hidupnya akan meninggalkan jejak yang sangat luar biasa. Namanya adalah Katarina. Katarina merupakan anak ke-24 dari 25 bersaudara dari pasangan Giacomo Benincasa dan juga Mona Lapa. Katarina sedari kecil sangat suka menyendiri dan juga berdoa. Hingga umurnya yang ke-16 tahun, cobaan besar datang. Kakaknya yang bernama Bonaventura meninggal, dan keluarganya meminta Katarina untuk menggantikan kakaknya menikah. Namun Katarina menolak dengan tegas, dan untuk memperkuat pendapatnya, dia memotong rambutnya dan juga berpuasa agar tidak terlihat menarik. Keluarganya yang awalnya marah dan juga menentang dengan keras, akhirnya luluh karena tindakan Katarina. Katarina tetap melayani keluarganya dengan penuh sabar dan juga kasih. Dari sini kita dapat belajar satu hal, terkadang berjalan bersama Tuhan dapat membuat kita dilawan oleh orang lain. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menanggapinya dengan sabar dan juga kasih. Katarina akhirnya gabung ke Ordo ketiga Dominikan pada umur 13 tahun. Dia tidak tinggal di biara, tapi dia mulai mengalami penglihatan-penglihatan rohani. Yang pertama, saat ia berdoa, ia melihat Yesus terikat di kayu salib dan meneteskan 5 sinar berdarah yang menandakan penerimaan stigmata. Yang kedua, Santa Katarina disematkan jarinya dengan cincin oleh Yesus dan Bunda Maria. Yang ketiga, penglihatan tentang surga, neraka, dan api penyucian. Yang terakhir adalah penglihatan tentang gereja pada 1377 tentang kapal Petrus. Ia melihat gereja yang terombang-ambing pertanda peristiwa skisma besar. Ia juga mendapat penglihatan tentang banyak orang yang menderita. Dan dari situ, ia yakin Tuhan meminta dia keluar untuk bantu orang lain. Akhirnya, dia mulai keliling, mengurus yang miskin, bahkan yang kena penyakit menular. Dia nggak takut sama penyakit, karena katanya kasih itu lebih besar dari rasa takut. Kasih sejati itu bukan cuma perkataan, tapi tindakan. Doa itu penting, tapi tindakan kasih itu yang bikin dunia berubah. Nah, di zamannya, gereja Katolik sedang krisis besar. Paus tinggal di Avignon, Prancis, bukan di Roma. Dan banyak pejabat gereja yang mulai terlena kekuasaannya. Santa Katarina yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia menulis surat untuk Paus agar memperbaiki gereja tersebut. Karena tekadnya, Paus Gregorius XI menyuruh Santa Katarina ke Pisa dan Florence untuk perdamaian. Berkat usahanya, Paus kembali ke Roma sebagai pusat gereja. Nah, di sini ada keteladanan ketiga, yaitu keberanian untuk ngomong benar, walaupun sendirian. Yang seperti ia katakan, preach the truth as if you had a million voice, but for fear of the truth do not be silent. Tapi hidupnya juga gak gampang. Dia sering dibenci, bahkan dianggap cari perhatian. Tapi Santa Katarina tidak membalas dengan kebencian. Dia tetap doa, membantu orang, dan tetap jalan di jalan Tuhan. Akhirnya, di usia 33 tahun, pada tanggal 29 April 1380, Santa Katarina meninggal karena tubuhnya lemah akibat banyak puasa. Tapi setelah dia wafat, muncul tanda stigmata luka-luka yang mirip dengan luka Yesus di salib. Dan dari hidupnya sampai umur 33 tahun itu, Gereja Katolik belajar banyak banget tentang arti iman yang hidup. Dan yang keren adalah, Santa Katarina ditetapkan sebagai Santa Pelindung Roma oleh Paus Pius IX pada tahun 1866. Ia juga menekankan inkarnasi sebagai awal dari penebusan. Dari Santa Katarina kita bisa ambil banyak pelajaran.
Pertama, percaya sama panggilan Tuhan, meski dunia menentang. Kedua, berani berbicara demi kebenaran, tetap rendah hati dan kasih, bahkan ke orang yang membenci kita. Dan yang paling penting, iman tanpa tindakan itu kosong. Seperti Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Sedemikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ingat ya, iman itu bukan cuma tentang doa di kamar, tapi juga tentang gimana kita hidup di luar sana. Santa Katarina udah nunjukin itu, dan lewat hidupnya dia buktiin kalau satu orang yang berani percaya Tuhan bisa nyalain api perubahan di dunia. Be what God means you to be, and you will set the world on fire.